Muhammad nabina binuru hadina Makkah habimi nuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pertanyaan, kenapa orang Wahabi tidak mau dipanggil sama dipanggil dengan penyebutan Wahabi? Padahal mereka seharusnya bangga kalau dalam pemanggilan ini tidak bermasalah. Kenapa? Karena pengikut mereka, pemimpin mereka, imam mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham tidak? Seharusnya mereka bangga. Sebagaimana pengikut Imam Abu Hanifah, pengikut Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, mereka bangga disebut dengan Hanafiyun, Malikiyun, Syafi'iyun, Hambaliyun. Semua bangga. Kenapa? Karena itu tidak ada masalah. Setiap imam mereka tidak bermasalah, dan dalam mengikuti imam mereka tidak bermasalah. Mengenai imam-imam mereka sepakat, jangankan yang sefaham, yang tidak sepaham juga mengagungkan, memuliakan, menghormati. Sehingga setiap pengikut mereka itu bangga. Nah, bangga dipanggil dengan panggilan yang nisbatnya itu lari ke imam-imam mereka itu. Berbeda dengan orang-orang Wahabi. Kalau disebut Wahabi itu apa artinya Wahabi? Apa yang dimaksud dengan Wahabi itu apa? Paham tidak? Dari mereka ada yang mengatakan kami bukan Wahabi. Kenapa? Abdul Wahhab itu bapak dari Muhammad. Seharusnya kami disebut dengan Muhammadiyun, bukan Wahabiyun. Jelas logika ini terbantahkan dengan nomor satu. Pengikut Imam Abu Hanifah disebut Hanafiyun. Padahal Imam Abu Hanifah bukan nama Abu Hanifah, tetapi Nu'man bin Sabit. Juga terbantahkan dengan pengikut Imam Syafi'i yang disebut dengan Syafi'iyun. Kenapa? Karena nisbatan pengikut Imam Syafi'i ke Syafi'i itu namanya bukan nama Imam Syafi'i, bukan nama bapaknya, bukan nama kakeknya, bukan nama oyangnya, tetapi di atas oyang lagi. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, bin Sa'ib bin Ubaid bin Zaid, kemudian bin Hashim bin Muttalib, kemudian bin Abdi Manaf. Jadi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i, kelima itu. Bapak, kakek, oyang, yang kelima apa namanya? Juga logika itu terbantahkan dengan pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Seharusnya dipanggil Ahmadiyun, tetapi bukan dipanggil Ahmadi, nisbatnya ke bapaknya itu. Ahmad bin Hanbal, Hambaliyun, atau disebut dengan Hanabila. Lalu apa jawabannya itu? Sehingga mereka tidak suka, tidak mau dipanggil dengan Wahabi. Jawabannya tidak lain, tidak bukan, bahwa di situ ada sesuatu yang ditutupi. Ada yang disembunyikan. Mungkin pengikutnya tanpa sadar tidak tahu, atau sadar tahu tetapi tidak mau kasih tahu, menutupinya. Yang jelas orang yang di atasnya itu, yang hidup sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka tahu. Berkali-kali saya sampaikan, sebagaimana ditulis oleh seorang ulama besar dari kalangan Hanafiyah bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau tulis bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab di masa belajarnya malas, di masa belajarnya pembangkang hal ini, yang menceritakan itu bukan siapa-siapa, kakaknya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahhab. Kemudian menceritakan juga adalah paman dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita tahu bersama dalam belajar, nomor satu, malas tidak bagus. Yang kedua, pembangkang ini menyebabkan keberkahatan ilmu dicabut. Sedikit tidak akan ada guna, jangankan orang lain, diri sendiri juga tidak. Banyak ilmu juga saat menjadi pembangkang, saat belajar itu juga dicabut keberkahannya, jangankan orang lain, diri sendiri juga tidak. Nanti dari situ kalau ilmunya berkembang, itu yang berkembang adalah kesesatan. Di awal-awal firqah Wahabiyah terbentuk, yang dirintis oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, ditulis sama Syekh Abdul Aziz Al-Hanafiyun. Beliau katakan Al-Hanafiyun, bahwa yang tidak sepaham dengan mereka, darahnya halal, hartanya halal, kehormatan wanita diobrak-abrik. Maka kemarin saya sampaikan bahwa klaim seseorang itu akan dinyatakan betul kalau ada orang lain yang hak mengokekannya itu. Kalau tidak,
Atau justru sebaliknya semua orang-orang hak mengatakan batil, klaim kamu salah, tidak betul. Biar sesama mereka saling membantu, saling mentopang untuk mendukung klaim mereka, jelas tidak ada gunanya itu. Singkatnya, saat berperang melawan orang-orang muslim yang tidak sepaham dengan mereka berjuang untuk menguasai Makkah Madinah, tetapi itu tidak sukses, sehingga mereka masuk melalui jalur ilmu. Jadi orang cara mengajarkan kesesatan, kekufuran, kesyirikan itu kepada orang-orang beriman tidak langsung disampaikan secara terang-terangan, tidak begitu. Tetapi dipuji-puji dulu. Yang bagus itu dibesar-besarkan dulu. Setelah orang-orang yang diajar mulai percaya kepada orang yang mengajar, barulah dikasih masuk racun yang tidak bisa dideteksi sama orang yang belajar. Maka jangan sampai ada yang bilang, kami belajar di sana tidak pernah mendengar itu Wahabi itu apa, yang dengar hanya qala Allah, qala Rasulullah. Itu kamu salah satu bagian yang sudah makan racun, tapi tidak sadar, tidak bisa terdeteksi dengan racunnya Wahabi itu. Masuk jalur lewat ilmu, sehingga apa yang terjadi? Perubahan bukan hanya sedikit, tetapi perubahan yang sangat drastis. Kuburan sahabat di bumi hanguskan sebagian besar. Kemudian sampai kuburan Rasulullah SAW juga mau dihancurkan itu. Tetapi saat itu dengan pertolongan Allah, raja yang menjadi raja di Arab Saudi saat itu tidak langsung mengokekan, tetapi mengundang seluruh ulama-ulama di seluruh dunia ini, ulama-ulama seluruh dunia diundang. Dari Indonesia juga hadir, dari Pakistan, India, dari Mesir, dari mana-mana datang untuk membahas kebolehan menghancurkan, membongkar kuburan Rasulullah SAW. Setelah diskusi yang panjang, disodorkan dalil yang isinya melarang untuk membongkar kuburan Rasulullah SAW, barulah ketetapan datang dari Raja Arab Saudi untuk kuburan Rasulullah tidak dibongkar. Kemudian madrasah-madrasah yang mengajarkan yang di dalamnya itu mengajarkan pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran yang ada hubungannya dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan lain-lain juga ditiadakan. Paham tidak? Tempat-tempat zikir juga ditiadakan. Seperti itu. Khulasannya seperti itu. Maka sebab inilah yang ditutupi. Mereka tidak mau disebut dengan Wahabi. Banyak alasan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Al-Wahhab, Al-Wahhabatu, Al-Wahhub itu nama Allah, jelas nama Allah itu. Tetapi tidak ada hubungannya dengan panggilan Wahabi. Jadi panggilan Wahabi tidak ada hubungannya dengan nama Allah itu. Innaka antal Wahhab, Maha Pemberi, bukan itu. Tetapi hubungannya dengan siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Khulasannya sepakat para ulama bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah mujaddid, bukanlah mujtahid. Tetapi na'udzubillah, dari sana salah satu sumber fitnah muncul, sebagaimana isyarat dari sabda Nabi SAW. Nanti akan muncul fitnah dari Najd, keluar dari dua tanduk syaitan. Ke Syekh Abdul Aziz rahmatullahi alaih Al-Hanafi, di bawah hadis itu beliau tulis mengenai Muhammad bin Abdul Wahhab. Paham tidak? Maka tidak mau dipanggil Wahabi. Padahal seharusnya bangga itu. Kalau betul. Tetapi hati ini tidak bisa bohongi. Mulut boleh bicara apa, tetapi keadaan hati tidak bisa dibohongi. Makanya mereka awalnya namanya Wahabi. Setelah bermasalah larinya ke Salafi. Setelah bermasalah lagi larinya ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian negara masih dinamakan dengan Ahlul Hadis. Ada yang dinamakan lagi dengan Jamaatul Muslimin. Jadi satu orang tetapi untuk menghilangkan jejak, maka namanya berubah-ubah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita pribadi, dan mudah-mudahan orang Wahabi bisa sadar kembali tinggalkan Wahabi, kembali ke manhaj salaf yang betul yang diprakarsai oleh para imam-imam. Semoga bermanfaat. Subhanallah.